Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wow. dari kelompok 3 dari mata kuliah Hukum Alternatif Dispute Resolution dengan judul Arbitrase. Kami di sini beranggotakan 7 orang. Boleh, boleh next. Kami beranggotakan 7 orang, ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Untuk perempuan ada saya sendiri, lalu Nabila, lalu Raisa, dan Desti. Untuk laki-lakinya, next, ada Sultan, ada Tio, dan ada Reva. Selanjutnya, kami akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian arbitrase yang akan dipaparkan oleh Raisa. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan membahas pengertian arbitrase. Next. Nah, arbitrase berasal dari kata arbitres dari bahasa Latin, arbitrage dari bahasa Belanda, arbitration dari bahasa Inggris, dan arbitrage dari bahasa Perancis. Arbitrase dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan usaha perantara dalam menyelesaikan sengketa. Next. Selanjutnya ada arbitrase menurut para ahli. Pertama ada menurut Subekti, yang dimana arbitrase merupakan penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang atau para hakim berdasarkan keputusan para pihak untuk tunduk pada keputusan yang diberikan atas yang mereka pilih. Kedua ada menurut Frank L. Corey dan Edna L. Corey, yang dimana arbitrase merupakan suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka. Dan yang terakhir ada menurut Priyatna Abdurasid. Arbitrase merupakan proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada dasar hukum dan sejarah arbitrase yang akan dipaparkan oleh Joe. Padanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di next coba. Dasar hukum arbitrase awal mulanya terbentuk di Indonesia yaitu pasal 377 HR atau pasal 705 RBG yang berbunyi jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pasal 377 HR di atas yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktik hukum di Indonesia. Kemudian pasal 377 HR atau pasal 305 RBG berkembang menjadi pasal 615 garis 651 Regimen Regimen of the Burgerlich Rechtsvordering dalam kurung RV yang menjadi landasan pasal 377 HR di mana dalam isinya tidak membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Kemudian pasal 615 dan garis miring 651 RV ini berkembang lagi menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum arbitrase sampai saat ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, maka keseluruhan ketentuan arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini juga dinyatakan tegas dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut.
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan adanya aturan ini, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka kedudukan dan kewenangan arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Di samping mengatur arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan pemakaian tenaga ahli. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain. Kemudian, dalam undang-undang ini telah menyediakan beberapa peranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka. Bisa melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada itikat baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri. Jadi, melalui peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan secara non litigasi, bisa melalui mediasi, negosiasi, atau melalui tenaga ahli dan lainnya. Next. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan atau cakupan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama ada ketentuan umum pasal 1 sampai pasal 5. Yang kedua ada alternatif penyelesaian sengketa pasal 6. Yang ketiga ada syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar pasal 7 sampai pasal 28. Yang keempat ada hukum acara arbitrase pasal 27 sampai pasal 51. Yang kelima ada pendapat dan putusan arbitrase pasal 52 sampai pasal 58. Yang keenam ada pelaksanaan putusan arbitrase pasal 59 sampai pasal 72. Yang ketujuh ada berakhirnya tugas arbiter pasal 73 sampai pasal 77. Yang kedelapan ada ketentuan peralihan ada pasal 78 sampai pasal 79. Dan yang terakhir ada ketentuan penutup pasal 80 dan pasal 82. Catatannya, penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan berhasil apabila didasarkan pada itikat baik dan di antara para pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri. Jadi, penyelesaian sengketa yang termuat dalam pasal ini dijelaskan secara non litigasi. Next. Oke, terima kasih atas penjelasannya kepada Tio. Selanjutnya ada jenis-jenis arbitrase yang akan dipaparkan oleh Tio kembali. Padanya kami persilahkan. Makasih moderator. Kemudian saya lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc. Yaitu dilakukan tanpa melibatkan lembaga arbitrase atau pihak yang bersengketa menentukan sendiri arbiter dan prosedurnya. Bentuk arbitrase ini secara sementara ketika terjadi sengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi, ketika ada penyelesaian sengketa, sudah ditentukan waktu untuk penyelesaian sengketanya dan setelah beres otomatis bisa dibubarkan. Yang kedua, ada arbitrase institusional. Dilakukan dengan melibatkan lembaga arbitrase yang terakreditasi. Lembaga ini menyediakan arbiter dan mengatur prosedurnya. Jadi, di lembaga di penyelesaian arbitrase di jenis arbitrase institusional itu sudah mencakup lembaga-lembaga yang mengatur penyelesaian masalah atau konflik. Contohnya seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin pada
Desember 1977. Pada penyelesaian secara institusional ini, melalui penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga dan diselesaikan oleh lembaga tersebut dibantu. Yang terakhir ada jenis arbitrase internasional, melibatkan pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan atau hukumnya. Biasanya diatur oleh lembaga arbitrase internasional. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya kembali serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ada keuntungan arbitrase yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keuntungan arbitrase, di mana arbitrase itu memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, dapat memilih arbiternya sendiri. Jadi artinya para pihak yang bersengketa itu dapat memilih para arbiternya sendiri yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya. Kedua, ada tertutup dan rahasia. Jadi dengan cara penyelesaian arbitrase itu tuh merupakan mampu menghilangkan rasa khawatir para pihak seperti jika bersengketa di pengadilan dan dapat dihindari ekspos dari putusannya. Yang ketiga itu ada putusan bersifat final sesuai niat para pihak, yaitu merupakan putusan final yang mengikat para pihak terhadap sengketanya. Tidak seperti putusan pengadilan yang terbuka bagi upaya banding, kasasi, dan peninjauan yang memakan waktu lama. Lalu keempat ada tata cara bisa cepat serta biaya rendah, yaitu misalnya dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI itu memberikan 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan maksimal 3 bulan tambahan, sedangkan jika dalam pemeriksaan perkara di pengadilan itu bisa memakan waktu sampai 5-8 tahun atau lebih. Lalu yang kelima ada para pihak dapat menentukan proses dan tempat. Jadi para pihak itu dapat menentukan pilihannya untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses atau tempat arbitrase yang diselenggarakan. Yang keenam ada penyelesaian biaya lewat kekeluargaan atau damai. Nah, hal tersebut dapat memberi kesempatan yang luas untuk meneruskan hubungan para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya. Lalu yang ketujuh yaitu arbiter lanjutan bisa tidak mengikuti keputusan sebelumnya. Artinya pada penyelesaian arbitrase ini tuh arbiter tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan arbiter sebelumnya, tetapi dapat memberikan pertimbangannya sendiri. Untuk keuntungan arbitrase, sekian, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada, boleh di next. Selanjutnya ada lembaga yang mengatasi arbitrase yang akan dipaparkan oleh Nabila kembali. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu lembaga yang mengatasi arbitrase. Lembaga yang mengatasi arbitrase yaitu memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam hubungan bisnis dan fungsinya menyediakan mekanisme alternatif di luar pengadilan yang efisien, cepat, dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa, yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI membantu menyelesaikan sengketa bisnis dengan menawarkan prosedur yang terorganisasi serta menunjuk arbiter yang kompeten sesuai dengan jenis sengketa. BANI juga bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan proses berjalan adil dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, dan putusan yang dihasilkan itu bersifat final dan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Maka keberadaan lembaga arbitrase BANI itu merupakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di samping cara-cara penyelesaian sengketa lainnya, dan sangat penting karena penyelesaian sengketa melalui BANI itu prosedurnya lebih sederhana, cepat, dan mudah, serta tidak berbelit-belit seperti dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sekian, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada masalah yang dapat diajukan kepada bisa diajukan arbitrase apa aja sih gitu masalah yang dapat diajukan yang akan dipaparkan oleh Desti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah masalah yang dapat diajukan atau dirujuk pada arbitrase, yaitu ada 5.
Yang pertama, sengketa di bidang perdagangan, di mana sengketa ini adanya bentuk perjanjian yang diadakan oleh para pihak, namun di dalamnya muncul konflik yang terjadi antara pihak-pihak dalam kegiatan bisnis tersebut. Adapun yang kedua, ada sengketa yang berkaitan dengan perikatan. Sengketa yang berkaitan dengan perikatan ini sering terjadi dalam sebuah perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Perikatan tersebut muncul jika adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun yang ketiga ada sengketa kontraktual atau non-kontraktual. Sengketa kontraktual yaitu adanya perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat sengketa dan terlibat dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Adapun sengketa non-kontraktual yaitu sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran yang disebabkan oleh perusahaan, di mana ketika ada pihak yang mengkonfirmasi hak milik pihak lain tanpa adanya izin, maka penyelesaiannya bisa dilakukan di luar pengadilan. Salah satunya yaitu dengan cara arbitrase. Yang selanjutnya ada perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum terjadi dalam sengketa. Jika pihak merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum, maka dapat diselesaikan melalui arbitrase. Yang terakhir yaitu sengketa mata uang kripto, di mana Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI menawarkan penyelesaian non-litigasi untuk sengketa transaksi kripto ini, sementara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK juga dapat terlibat dengan keputusan yang mengikat. Jika dalam penyelesaian ini tidak berhasil, maka akan diserahkan penyelesaiannya ke pengadilan. Namun penyelesaian melalui arbitrase ini banyak diminati karena keuntungan yang dihasilkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada syarat sah perjanjian arbitrase yang akan dipaparkan oleh Desti kembali. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya lanjutkan, yaitu syarat sah perjanjian arbitrase. Yang pertama ada para pihak menyetujui untuk dilakukan arbitrase, yaitu di mana para pihak harus menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua ada pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat kepada termohon. Nah, di sini dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Adapun yang ketiga, adanya pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase. Di sini harus ada surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut. Adapun isi surat pemberitahuannya yang berisi yang pertama ada nama dan alamat para pihak, yang kedua penunjukan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku, yang ketiga ada perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, yaitu dalam isi pemberitahuan tersebut harus jelas apa yang menjadi masalah sengketanya. Adapun yang keempat dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, itu pun jika ada. Yang kelima, cara penyelesaian yang dikehendaki. Yang keenam, perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Yang selanjutnya ada dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Yang dalam hal ini para pihak harus memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Setelah terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Adapun yang selanjutnya yaitu perjanjian arbitrase tersebut tidak menjadi batal karena disebabkan oleh beberapa sebab ya. Yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak yang mengadakan sengketa tersebut, yang kedua bangkrutnya salah satu pihak, yang ketiga novasi, yang keempat insolvensi salah satu pihak, kemudian pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, dan bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, yang terakhir berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Selanjutnya ada perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Nah, di sini para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
Yang terakhir diharuskannya ada arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Nah, di sini harus adanya penunjukan 2 orang arbiter oleh para pihak, memberi wewenang kepada 2 arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga ini sebagaimana dimaksud diangkat sebagai ketua majelis. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan arbitrase yang akan dipaparkan oleh Sultan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu prosedur atau proses arbitrase. Dimulai dengan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pemohon kepada Sekretariat Bani. Permohonan harus memuat nama, alamat, klausul atau perjanjian arbitrase, fakta-fakta dan dasar hukum, rincian permasalahan, serta tuntutan atau nilai tuntutan. Selain itu, pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung seperti salinan otentik perjanjian terkait, perjanjian arbitrase, dan dokumen relevan lainnya. Jika ada dokumen tambahan yang akan diajukan, hal ini harus ditegaskan dalam permohonan. Setelah permohonan diajukan, pemohon harus menunjuk arbiter dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran. Jika pemohon tidak melakukannya, Ketua Bani memiliki kewenangan untuk menunjuk arbiter. Ketua Bani dapat memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan yang sah, maksimal sampai 14 hari. Pemohon juga harus membayar biaya pendaftaran. Dan jika ada pihak ketiga yang bergabung dalam proses arbitrase, mereka wajib membayar biaya administrasi dan arbiter sesuai keikutsertaan mereka. Lalu setelah menerima permohonan, arbitrase dan dokumen pendukung, Sekretariat akan mendaftarkan perkara dalam register Bani. Dewan Pengurus Bani kemudian memeriksa apakah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase memberikan dasar kewenangan yang cukup untuk menangani sengketa tersebut. Bani berwenang, Sekretariat akan menunjuk seorang atau lebih sekretaris majelis untuk membantu administrasi kasus. Setelah itu, salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen pendukung akan disampaikan kepada termohon yang wajib memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari. Dalam tanggapan ini, termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukannya kepada Ketua Bani. Jika termohon tidak menunjuk arbiter, maka Ketua Bani berwenang menunjuk arbiter secara langsung. Ketua Bani juga dapat memperpanjang waktu pengajuan atau penunjukan arbiter oleh termohon dengan batas maksimal 14 hari. Ketua Bani memiliki kewenangan untuk menggabungkan beberapa permohonan. Arbitrase menjadi satu jika para pihak sepakat. Sengketa timbul dari hubungan hukum yang sama, atau jika permohonan berasal dari beberapa perjanjian dengan pihak yang sama, dan Bani dipilih sebagai forum penyelesaian. Semua proses ini dilaksanakan sesuai peraturan dan prosedur Bani untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Sekian dari tata cara pelaksanaan arbitrase. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada larangan menjadi arbiter yang akan dipaparkan oleh Sultan kembali. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu yang dilarang menjadi arbiter. Arbiter adalah individu yang memenuhi kriteria dan syarat hukum yang ditetapkan dalam perjanjian arbitrase. Dengan tugasnya menyelesaikan sengketa secara netral dan independen, tetapi tidak semua orang dapat menjadi arbiter. Untuk di bawah umur atau seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang berusia di bawah 21 tahun, tidak diperbolehkan karena dianggap belum memiliki kompetensi hukum penuh. Selain itu juga, individu yang berada di bawah pengampunan atau yang dinyatakan tidak mampu secara hukum, misalnya karena gangguan mental, juga tidak bisa menjadi arbiter. Pegawai negeri atau pejabat pemerintah aktif seperti hakim, jaksa, dan panitera dilarang untuk menjadi arbiter berdasarkan pasal 34 Hukum Acara Perdata, kecuali jika mereka telah pensiun. Larangan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan mencegah konflik kepentingan pribadi atau sepihak. Arbiter juga tidak boleh memiliki hubungan pribadi, profesional, atau ekonomi dengan salah satu pihak yang bersengketa.
karena hal tersebut dapat mengganggu netralitas mereka dalam memutuskan perkara. Dengan demikian, arbiter dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas secara profesional. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada biaya. Boleh next. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan untuk arbitrase. Langsung saja pada Reva, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Permohonan untuk mengadakan arbitrase harus dilengkapi dengan pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini sebesar 2 juta dan harus dibayarkan pada saat pengajuan permohonan. Selain itu, biaya administrasi bervariasi tergantung pada jumlah tuntutan yang diajukan. Berikut adalah rincian biaya administrasi yang berlaku berdasarkan jenis tuntutan. Penting untuk dicatat bahwa memahami struktur biaya ini sangat krusial bagi para pihak yang ingin menggunakan arbitrase. Dengan mengetahui besaran biaya pendaftaran dan administrasi, pihak-pihak dapat merencanakan anggaran mereka dengan lebih baik dan menghindari kejutan finansial di kemudian hari. Semakin tinggi nilai tuntutan, presentasi biaya arbitrase cenderung semakin rendah. Nah, tabel tersebut memberikan gambaran awal kepada calon pengguna jasa arbitrase mengenai besarnya biaya yang harus mereka siapkan. Dengan mengetahui besaran biaya ini, calon pengguna dapat mempertimbangkan secara matang apakah arbitrase merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka atau tidak. Lalu, contoh kasus arbitrase. Kasus arbitrase antara PT Bumi Gas Energi dan PT Geodipa Energi berfokus pada sengketa kontrak terkait pembangunan PLTP Dieng Patuha. Permasalahan ini bermula dari putusan Badan Arbitrase pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa PT Bumi Gas Energi atau Bumi Gas, Wan Prestasi dan perjanjian kontrak yang dibatalkan. PT Geodipa Energi kemudian membawa putusan tersebut ke pengadilan dan pengadilan membatalkan putusan Badan Arbitrase. PT Geodipa Energi kemudian mengajak PT Bumi Gas Energi untuk memperbarui perjanjian. Namun negosiasi tidak dapat diajukan. PT Bumi Gas Energi mengajukan permohonan pembatalan keputusan Badan Arbitrase pada siang perdata tertanggal 8 Agustus 2018. Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Bani nomor 922 garis miring 2 garis miring ARB strip Bani garis miring 2017 tanggal 30 Mei 2018 yang memenangkan PT Geodipa Energi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa PT Bumi Gas Energi telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut. Sengketa antara PT Bumi Gas Energi dan PT Geodipa Energi berakar dari ketidakpuasan Bumi Gas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional yang membatalkan kontrak mereka. Bumi Gas dituduh gagal memenuhi kewajiban finansial termasuk tidak melakukan drawdown yang disepakati, yang menyebabkan Geodipa mengajukan gugatan. Selain itu, Bumi Gas meminta perubahan kontrak dan kompensasi yang dianggap Geodipa dapat merugikan keuangan negara sehingga perundingan menjadi deadlock. Adapun proses persidangan arbitrasenya yaitu yang pertama itu PT Geodipa Energi mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada Februari 2017. Hasilnya pada tanggal 30 Mei 2018 Bani mengeluarkan putusan nomor 922 garis miring 2 garis miring ARB strip Bani garis miring 2017 yang menyatakan PT Bumi Gas Energi gagal menyediakan dana sesuai ketentuan pasal 55 sehingga memenangkan PT Geodipa Energi. Lalu yang kedua itu adanya perlawanan dan pembatalan di mana PT Bumi Gas Energi kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan Bani ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasannya adalah nebis in idem, yaitu bahwa putusan Bani telah melanggar prinsip tidak boleh dua kali diproses hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan Bani tersebut pada tanggal 4 September 2018. Lalu yang ketiga itu adanya banding dari Mahkamah Agung, yaitu PT Geodipa Energi beserta Bani mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret 2019.
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan banding mereka dengan putusan nomor 105 PDT titik SUS strip ARBT garis miring 2019 yang menyatakan bahwa putusan banding nomor 922 garis miring 2 garis miring ARB strip banding 2017 sah dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan banding. Lalu yang keempat itu ada keputusan finansial. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kepastian hukum bahwa PT Bumi Gas Energi telah melakukan prestasi terhadap perjanjian, sehingga memperkuat posisi PT Geo Dipa Energi sebagai pemenang dalam sengketa ini. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan proyek. Setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Geo Dipa Energi siap melanjutkan perkembangan proyek PLTP Dieng Patuha yang masuk dalam fast track program FTP tahap 2 10.000 MW bagian dari program 35.000 MW pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan saya persingkat gitu ya. Jadi arbitrase ini merupakan salah satu cadangan untuk menyelesaikan suatu sengketa gitu ya, baik di perdata gitu ya. Tadi juga ada juga kan masalah apa saja yang dapat diajukan untuk arbitrase seperti mata uang kripto dan lain sebagainya gitu ya. Jadi selain kita bisa ke pengadilan, ada juga cara lain untuk mendamaikan para pihak yaitu dengan arbitrase seperti itu. Nah, ada sedikit quotes tentang arbitrase ini, yaitu perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, tetapi kemampuan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi tidak eh, sengketa itu bisa diselesaikan dengan cara apapun gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam kami membuat video ini. Kami cukupkan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.